Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran retorika dakwah yang ke-16. Materinya memukau pemahaman. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, bagaimana? Sudah bisa tampil menarik pembicaraannya? Sudah mulai enak didengarkan main retorikanya? Kalau sudah, berarti kebutuhan akan retorika dasar untuk kepentingan dakwah, ceramah, dan pidato sudah terpenuhi. Pertanyaannya, apakah kamu ingin lebih meningkat lagi? Kalau iya, berarti siap untuk masuk tahap retorika untuk memukau pemahaman. Coba kita perhatikan. Pernahkah kita menjumpai seorang penceramah yang mampu menyedot perhatian pendengar yang tampilnya begitu memukau? Insya Allah pernah menjumpai. Kira-kira rahasianya apa ya? Apa ciri-cirinya ya? Inilah beberapa ciri penceramah yang masuk kategori tahap memukau pemahaman. 1. Tidak monoton. 2. Pandai membuat variasi bahasa. 3. Pandai membuat variasi contoh. 4. Bisa menyelipkan jok-jok segar atau lelucon-lelucon segar. 5. Pandai memainkan intonasi suara. 6. Pandai mengatur tempo pembicaraan. 7. Mampu menyedot perhatian. Dan 8. Mampu memukau pemahaman. Dari 8 butir ciri-ciri kategori terhadap memukau pemahaman di atas, yang paling membedakan dengan tingkat sebelumnya adalah butir yang ke-7 dan 8. Yaitu mampu menyedot perhatian publik dan mampu memukau pemahaman. Penceramah yang telah menguasai teknik retorika dengan matang tidaklah otomatis akan dengan mudah dapat menyedot perhatian pendengarnya. Banyak mubalik atau penceramah yang sangat bagus retorikanya, dahsyat contoh-contohnya, dan sangat lucu serta menarik. Namun ternyata yang banyak tertawa, yang banyak tertarik sampai ngakak, hanya anak-anak yang ada di dekat podium. Sedangkan bapak-bapak mendengarkannya sambil ngobrol sendiri-sendiri, dan sebagian malah ada yang setengah ngantuk. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Jika fenomenanya seperti itu, berarti memiliki kemampuan retorika yang handal dan dahsyat saja masih belum cukup. Artinya masih diperlukan tingkat ilmu retorika yang lebih lanjut. Apa itu materi retorika memukau pemahaman? Materi retorika memukau pemahaman itu adalah tahap pengolahan ide yang harus dikemas dalam tampilan retorika yang hebat dan dahsyat. Itulah inti dari ilmu retorika dalam memukau pemahaman ini. Dengan demikian, pembahasan dalam materi retorika tahap memukau pemahaman ini dapat dikatakan sebagai jembatan yang akan menghubungkan antara pelajaran retorika tingkat dasar yang sudah kita pelajari dan retorika tingkat lanjut yang akan dibahas dalam video ini. Oleh karena itu, tugas seorang penceramah, seorang dai, mubalik tidak hanya mencukupkan diri pada keberhasilan mengaduk-ngaduk audien, pendengar, mat'u, agar tertawa terbahak-bahak atau menangis terseduh-seduh. Namun sudah mulai ada misi pemberian materi dengan sebuah ide yang akan mampu memukau pemahaman pendengarnya. Begitulah kira-kira yang akan dibahas dalam pembahasan materi retorika tahap memukau pemahaman ini.
Untuk keperluan itu saya akan menyajikan kiat-kiat khusus yang dibutuhkan seorang penceramah, seorang dai, agar dapat meningkatkan kemampuan ilmu retorikanya menuju tahap memukau pemahaman. Tertarik? Insya Allah saya akan membantu memberikan beberapa tips penting untuk dijadikan sebagai bahan belajar dan latihan. Retorika untuk membuka pemahaman. Tolok ukur bagi seorang penceramah mubalek yang sudah mempunyai kemampuan retorika untuk memukau pemahaman pendengar adalah penceramah memiliki kemampuan penuh dalam mengelola dan mengendalikan pendengar dengan sebuah pemahaman tertentu, mulai dari awal mulai berceramah sampai dia menutupnya. Penceramah seperti telah menyatu dengan pendengar, kemudian mampu membawa audien ke arah pemahaman yang dikehendaki. Seakan jika penceramah mengendaki seluruh audien menangis, maka semuanya akan menangis. Jika dikehendaki tertawa, maka semuanya akan tertawa. Jika dikehendaki marah, maka semuanya akan marah dan seterusnya. Namun tetap mengarah pada satu titik, yakni pemahaman tertentu yang telah dibuat oleh penceramahnya. Oleh karena itu, setelah ceramah selesai, audien diharapkan akan membawa pulang suatu pemahaman tertentu yang telah ditanamkan oleh penceramahnya dengan penuh kesan yang mendalam. Dengan demikian, audien tidak hanya pulang dengan ingatan pada dagelan atau guyonan dari penceramahnya saja, yang akan terus terngiang di dalam telinganya dan terbawa pulang bukan hanya lucunya mubalek saja, tapi sebuah pemahaman yang mendalam yang diharapkan akan mampu membawa perubahan di dalam dirinya. Intinya, seseorang dikatakan telah mempunyai kemampuan retorika pada tingkat ini jika penceramahnya tersebut sudah mampu menyihir audiennya, pendengarnya, sehingga mereka tunduk dan takluk dengan misi pemahaman yang dibawa oleh penceramahnya. Berarti kuncinya tidak lain adalah penceramah benar-benar harus all out dengan misi pemahamannya dari awal sampai akhir, sehingga pendengar meyakini kebenaran pemahaman yang disampaikan penceramah. Untuk bisa mencapai kesuksesan berceramah seperti itu, berarti diperlukan persiapan yang matang. Diperlukan kondisi fisik yang prima. Dan jangan lupa dukungan perangkat sound system yang handal. Dan tentu saja yang ini lebih penting adalah keikhlasan hati penceramahnya. Keikhlasan hati penceramahnya, keikhlasan dai dan mubaleknya. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memasuki inti rahasia dari ilmu retorika tahap memukau pemahaman ini. Bagaimana cara menggiring audien hingga perhatiannya tidak pernah putus pada penceramahnya walaupun hanya sedetik? Kunci rahasianya sesungguhnya terletak pada kemampuan penceramah untuk menanamkan pemahaman. Saya ulangi, kunci rahasianya sesungguhnya terletak pada kemampuan penceramah, kemampuan mubalek untuk menanamkan pemahaman, lalu mengawal secara terus-menerus pemahaman pendengar yang telah ditanamkan ke dalam otaknya. Kunci rahasianya sesungguhnya terletak pada kemampuan penceramah untuk menanamkan pemahaman, lalu mengawal secara terus-menerus pemahaman pendengar yang telah ditanamkan ke dalam otaknya. Dari resep ini berarti ada dua hal yang harus kita perdalam, yaitu satu, penceramah harus dapat mendalami bagaimana metodenya agar pemahaman manusia itu dapat dibangkitkan. Dua, penceramah juga harus mengetahui bagaimana metodenya agar pemahaman yang sudah bangkit itu dapat dikawal secara terus-menerus. Agar seorang penceramah mampu membangkitkan pemahaman kepada pendengarnya,
Maka penceramah harus paham terlebih dahulu bagaimana proses pembangkitan pemahaman manusia itu dapat terjadi. Pemahaman manusia bisa bangkit jika ada sesuatu yang merangsang bagi kemunculannya yang diterima melalui respon inderanya. Indera yang paling berperan di sini adalah indera penglihatan dan utamanya pendengaran. Dalam konteks ilmu retorika ini, yang diharapkan paling berperan tentu saja adalah indera pendengarannya. Sedangkan dari sisi perasaan, sesungguhnya perasaan manusia yang paling dominan adalah rasa senang, rasa sedih, rasa benci, rasa marah. Oleh karena itu, jika kita ingin membangkitkan rasa senang pada para pendengar, maka kita harus memberi informasi atau cerita-cerita, dongeng-dongeng yang bisa menyenangkan perasaan pendengarnya. Seperti itu juga untuk rasa sedih, senang, marah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semakin dahsyat informasi atau cerita yang disampaikan, maka dapat dijamin perasaan pendengar akan semakin menggelur. Dengan kata lain, kunci dari metode membangkitkan pemahaman pendengar tidak lain adalah bagaimana pandai-pandainya seorang mubalek, seorang penceramah untuk mencari bahan informasi atau bahan cerita yang menarik bagi para pendengarnya. Penceramah harus mampu mengasah kepekaan hatinya untuk menilai apakah informasi atau cerita yang hendak disampaikan akan mengenai sasaran atau tidak. Jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya. Penceramah memperkirakan informasi atau ceritanya bakal dahsyat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Malah terdengar membosankan, menjemukan, tidak memenuhi, dan tidak nyambung dengan selera pendengarnya. Kalau yang terjadi seperti itu, inginnya memberi kejutan, tapi malah ngisin-ngisini, malu-maluin. Sekali lagi, penceramah harus peka terhadap masalah ini. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa informasi atau cerita yang dapat membangkitkan pemahaman itu? Yang dimaksud informasi maupun cerita yang mampu membangkitkan pemahaman bukanlah cerita-cerita yang penuh perasaan, yang mengharu birukan, yang menyedihkan, yang melankolis seperti cerita-cerita sinetron di televisi kita atau seperti di buku-buku novel. Sehingga kalau tokoh jahatnya sudah dikalahkan, maka suasana akan berbalik 80 derajat, berubah menjadi sukacita dan gembira yang luar biasa. Tangisan yang luar biasa dapat dicungkir balikkan menjadi kebahagiaan yang mengharu birukan. Demikian seterusnya, sehingga suasana perasaan penonton dapat dibolak-balikkan. Apakah retorika kita juga harus demikian? Tentu saja tidak demikian. Harus lebih seru dan lebih heboh dari itu. Ingat, pemahaman manusia itu dapat bangkit tidak harus dengan cerita ecek-ecek yang seperti itu. Tidak harus dengan cerita ecek-ecek yang seperti itu. Dan ini harus benar-benar kita ingat dan ketahui bahwa perasaan manusia itu juga dapat bangkit dengan pendekatan pemikiran. Perasaan manusia itu juga dapat bangkit dengan pendekatan pemikiran. Jangan dianggap remeh pemikiran itu. Kita harus tahu bahwa pemikiran yang sangat tinggi dan bermutu pun dapat digunakan untuk menggelorakan, untuk membangkitkan perasaan manusia melebihi cerita sinetron tadi. Ada banyak contoh untuk membuktikan hal ini. Contohnya adalah jika ada seorang penceramah mampu memberikan gambaran dan data tentang prestasi dari bangsanya dengan sangat runtut dan simpati di hadapan para pendengarnya, maka bukan tidak mungkin pemahaman pendengarnya akan dapat bangkit dan menjadi berbunga-bunga, menjadi bersemangat dan penuh sukacita. Ya enggak? Sebaliknya, di sisi lain penceramah juga mampu menunjukkan besarnya kekayaan alam negaranya yang telah dijarah kaum penjajah, dikangkangi oligarki,
dan dimonopoli oleh beberapa gelintir orang kaya atau peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha, maka dapat dijamin bahwa pendengarnya akan bisa menjadi marah bukan kepalang. Perasaan mereka akan seperti ditusuk-tusuk. Mereka bisa marah, benci, sedih, dan gelisah bercampur aduk menjadi satu. Itu tergantung kepiawaian penceramah di dalam mengaduk-aduk perasaan pendengar dengan data dan informasi. Disinilah data dan informasi dapat menjadi kunci yang sangat menentukan bagi kesuksesan menggalang pemahaman pendengar atau audien. Jadi tidak harus dengan cerita-cerita yang mendayu-dayu, sedih dan melankolis. Yang kedua, metode mengawal pemahaman yang sudah bangkit. Di dalam pembahasan retorika di bab ini, kita tentu tidak hanya ingin agar pemahaman pendengar menjadi bangkit begitu saja. Kita tidak ingin hanya sekedar membangkitkan pemahaman yang disertai dengan rasa senang, rasa marah maupun rasa sedih belaka. Namun kita tentu ingin lebih dari itu. Sebagaimana telah disinggung di atas, pembahasan dalam bab ini menuntut kepada pembicara untuk mengawal pemahaman pendengar secara terus-menerus agar supaya pendengar dapat terus terpukau. Dengan demikian, yang dituntut dari pembicara adalah bagaimana dia mampu membangkitkan pemahaman, kemudian mampu mengelolanya secara terus-menerus. Dengan demikian, yang menjadi pekerjaan berat bagi penceramah adalah bagaimana mengawal pemahaman yang sudah muncul itu. Oleh karena itu, seorang penceramah harus memiliki perencanaan yang matang untuk menyiapkan berbagai bahan informasi maupun cerita yang benar-benar cukup untuk dilepas secara bertahap pada para pendengarnya. Penceramah harus menyusun berbagai bahan yang telah disiapkan sesuai dengan logika yang semakin menanjak. Informasi atau bahan cerita yang paling heboh harus diberikan pada saat yang paling puncak untuk dapat mencapai kondisi yang paling klimak. Jika metode ini diterapkan, maka urut-urutannya dapat dimulai dengan memberikan informasi atau cerita yang mampu menggugah perasaan pendengar. Selanjutnya, tugas penceramah adalah menambahkan secara terus-menerus sampai perasaan pendengar benar-benar mencapai klimaknya. Setelah itu bagaimana? Disinilah tugas beratnya pembicara. Tidak boleh berhenti dan berpuas hati dengan keberhasilan langkah pertama. Sebaliknya, pembicara harus segera memutar haluan untuk pindah kepada topik yang lain. Kemudian mengawalnya lagi dengan menambah, dan menambahkannya hingga mencapai klimak kembali. Demikian seterusnya, sehingga suasana audien atau pendengar benar-benar teraduk-aduk oleh irama retorika yang dikembangkan oleh pembicara atau mubalik. Demikianlah inti dari pembangkitan dan pengawalan pemahaman para pendengar. Oleh karena itu, seorang penceramah yang ingin terus-menerus mengawal pemahaman pendengarnya harus mempunyai strategi jitu untuk menanamkan pemahaman tertentu. Sebagaimana telah disinggung di atas, untuk membangkitkan pemahaman pendengar, seorang penceramah tidak harus mengawali ceramahnya dengan memberikan cerita atau informasi yang menarik, akan tetapi bisa juga diawali dengan sebuah pertanyaan atau mengajukan sebuah permasalahan yang berbobot atau yang bermutu yang benar-benar dapat menyentak pemahaman pendengarnya. Jika pemilihan topik masalah yang diangkat penceramah benar-benar jitu, maka penceramah akan mempunyai ruang yang lebih luas dan panjang untuk memainkan pemahaman dan perasaan pendengarnya. Dengan demikian, jika permasalahan yang diajukan sudah benar-benar mengena, maka dapat dijamin bahwa perasaan pendengar akan terus-menerus terbawa untuk memikirkannya. Demikian juga dalam benak pendengar akan terus-menerus muncul rasa penasaran untuk ingin mengetahui jawaban atau solusinya. Disinilah seorang penceramah dapat memainkan kartunya. Apakah dia akan berlama-lama untuk mengaduk-aduk perasaan pendengarnya
atau dia harus segera merampungkan sinetron hebatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.